Pengacara Putri Chandrawati kembali mempertanyakan status Baradae sebagai seorang justice kolaborator di kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Febri Diansyah, kuasa hukum Putri Chandrawati menilai pemuda 24 tahun tersebut tak memenuhi kategori untuk menjadi JC. Hal ini disampaikan Febri Diansyah saat ditemui setelah persidangan di PN Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember. Ia menilai Baradae tak memenuhi kategori sebagai justice kolaborator, di antaranya yakni tidak adanya ancaman dan karena Baradae mengakui telah berbohong pada tanggal 5 Agustus 2022. Febri menerangkan hanya ada 7 jenis pidana disebutkan dalam undang-undang yang bisa terdapat JC. Ia kemudian mengakui ada klausul yang menyebut soal tindak pidana lain yang bisa mencangkup di luar 7 hal yang disebutkan. Namun perlu juga dibuktikan adanya ancaman dari pihak luar sehingga Baradae perlu dilindungi oleh LPSK. Febri mengklaim bahwa Baradae mengakui telah berbohong pada tanggal 5 Agustus 2022 yang lantas menyebabkan Ferdi Sambo dipersangkakan dan ditahan. Namun pihak Baradae telah mengklarifikasi dan menyatakan bahwa kebenaran kesaksian baru disampaikan pada tanggal 6 Agustus dan konsisten hingga hari ini. Ia menyinggung perbedaan keterangan Baradae dengan terdakwa dan kesaksian yang tidak terbukti. Satu di antaranya yakni mengenai sarung tangan hitam yang diklaim dikenakan Ferdi Sambo saat insiden penembakan. Di sisi lain, Wakil Ketua LPSK Susilaning Tias buka suara mengenai status Richard Eliezer alias Baradae sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Status tersebut sempat diragukan oleh ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia, yakni Mahrus Ali yang menjadi saksi dalam persidangan. Berbeda dengan pernyataan Mahrus Ali, Susilaning Tias menilai Baradae layak jadi JC lantaran memenuhi persyaratan ketat yang telah diterapkan LPSK. Mengutip pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 2014, Susilaning Tias menegaskan penetapan JC Baradae sudah sesuai aturan. LPSK mengatakan bahwa Baradae telah mendapat ancaman sehingga patut menjadi perlindungan. Selain itu, ia juga menjadi orang pertama yang mengungkap skenario Ferdi Sambo soal tembak-menembak menjadi pembunuhan berencana. Tak hanya itu, LPSK menilai keterangan Baradae kredibel lantaran selalu konsisten dengan kronologi dan detail yang disampaikan. Bahkan Baradae sempat memberikan bukti baru berupa foto ketika permufakatan jahat terjadi antara dirinya dengan Ferdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati. Adapun keraguan terhadap status Baradae tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan pada Kamis 22 Desember lalu. Ketika itu kuasa hukum Ferdi Sambo, Febri Diansyah, menanyakan mengenai klausul JC yang disandang Baradae. Seperti halnya Susilaning Tias, Mahrus Ali mengatakan bahwa status tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Hanya saja harus ada potensi ancaman atau serangan serta campur tangan dari LPSK. Tidak boleh satu fakta dikatakan benar hanya berdasarkan keterangan satu saksi. Ini yang juga sejak awal kami sampaikan, bahkan sebelum proses pembuktian dalam eksepsi itu juga sudah kami sampaikan kalau kita membaca eksepsi. Poin keempat yang juga penting dalam persidangan tadi adalah terkait dengan posisi justice kolaborator. Pasal 28 ke pasal 5 ayat 2 ada penjelasan di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban jelas sekali mengatakan hanya ada 7 bentuk tindak pidana di mana pelaku yang bekerjasama bisa diberikan posisi sebagai justice kolaborator. Betul ada klausul umum yang disebut tindak pidana lain, tapi tetap wajib dibuktikan adanya akibat terhadap keselamatan jiwa seorang JC tersebut. Pertanyaannya dalam konteks perkara ini, apakah ada bukti di persidangan ancaman terhadap keselamatan jiwa Richard? Sama sekali sebenarnya tidak ada. Justru di bukti digital forensik yang dimunculkan, bukti komunikasi misalnya melalui saluran komunikasi itu terkonfirmasi bahwa komunikasinya
tidak ada ancaman sama sekali sebenarnya terhadap Richard dari siapapun, termasuk juga dari Pak Ferdi Sambo. Jadi kita melihat tidak terpenuhi sebenarnya posisi seseorang sebagai justice kolaborator dalam konteks ini. Richard ini juga jadi terdakwa dalam perkara yang lain. Apalagi sudah terkonfirmasi, bahkan Richard juga mengaku di salah satu persidangan dengan terdakwa Pak Ferdi Sambo dan Putri berbohong ketika